Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi qad an'ama Allahu 'alaina ni'matal imani wal islam was-sihhati wal 'afiyati fil abdani wal jasadi war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. وقال تعالى في كتاب العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jal tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia ini yang kita kejar, yang kita usahakan, tidaklah bermanfaat ketika jasad berpisah dengan ruh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu tidaklah ada manfaat harta yang kalian tumpuk, yang kalian kejar. Wala banun. Begitu juga anak dan istri yang antum perjuangkan tidak ada manfaat. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang ke hadapan Allah Azza wa Jal biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jamaah, kebanyakan manusia sibuk memoles bodinya, jasmaninya, betul? Berapa kali antum mengaca sehari? Berapa kali memperbaiki baju dan lain sebagainya? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Innallaha", sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, "la yanzuru ila suwarikum", Allah tidak pernah menilai suwarikum. Apa itu? Jasad kita, bentuk rupa kita, itu enggak pernah dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala ajsamikum, Allah pun tidak pernah menilai rupa kita, gantengkah, cantikkah, ya. Itu tidak pernah dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Namun yang Allah nilai, yang Allah periksa, itu adalah hati kita, Pak. Berapa lama kita memperbaiki anggota badan kita ini sebelum ke kantor, sebelum kerja. Ini kan nggak ngaca, betul? Apalagi istri perempuan. Allahu Akbar. Sehari bisa 50 kali tuh ganti baju dan sebagainya, ya. Itu enggak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi kita jarang memperbaiki yang diperiksa oleh Allah, yaitu hati, Pak. Oleh sebab itu ketika kita ngaca, itu ada doa spesial yang Rasulullah SAW ajarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW ketika beliau bercermin, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma ya Allah, kama ahsanta khalqi", sebagaimana engkau ya Rabb memperbagus rupaku, fahassin khuluqi, ya Allah perbaikilah juga akhlakku. Hati, Pak, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Tetapi ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinilai dari diri kita
qulubikum, hati, Pak. Wa a'malikum, dan juga amal-amal ibadah kita. Manusia ini lebih sibuk dengan apa? Fisik. Betul. Tapi jarang memperbaiki ruhnya. Sakit flu, langsung periksa. Cek ini, cek itu. Panas dikit, ke dokter. Betul tidak? Boleh, memang harus kayak gitu. Tetapi ada tidak seseorang yang hatinya yang dicek pertama? Kok malas ke masjid, malas sholat, malas baca Quran, misalnya. Iri, hasad. Kibr, rasa sombong, lebih dari yang lain. Kira-kira ini penyakit bukan? Penyakit, Pak, dua-duanya. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Namun kebanyakan manusia lebih fokus ke penyakit jasmani. Lupa memperbaiki rohnya. Padahal yang dinilai oleh Allah itu roh kita. Pertama yang dicek oleh Allah adalah hati dan ruh kita. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau penyakit jasmani, selama antum sabar dan ikhlas, malah bernilai ibadah di hadapan Allah azza wa jalla. Nabi SAW bersabda, ma asaba min musibatin li'abdin, tidaklah seorang mukmin hamba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala min hammin, dari kesedihan, hatta syaukatu, bahkan duri, yashukul mu'min, yang melukai seorang mukmin, dia sabar, dia ikhlas, kafaratan lahu, jadi penghapus dosanya. Ini penyakit jasmani, Pak. Penyakit jasmani apapun itu, misalnya panas, antum sabar, antum ikhlas. Sedang diuji materi, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Al-Baqarah 153. Sungguh kami akan uji di antara antum minal khawf, rasa takut. Takut enggak punya kerja. Betul. Wal ju', takut anak istri kita lapar. Wa naqsin minal amwal, takut enggak punya duit. Wal anfus, takut sakit. Wath thamarat, takut enggak punya makanan, buah-buahan. Ini ujian. Tapi jasmani semua itu. Tapi ujian jasmani selama kita mengucapkan wabasyir sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diuji oleh Allah, dia segera istirja. Namanya apa, Pak? Istirja. Istirja itu ngucapin apa? Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Orang yang diuji dengan penyakit-penyakit jasmani tadi, Allah akan berikan malah 3 hal. Ulaika alaihim salawat, orang ini didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Warahmah, dikasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana dapat? Wa ulaikal muhtadun, dan orang yang ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau ujian jasmani, sekali lagi, tapi kita malah pengen sembuh, betul nggak, Pak? Cepet-cepet tuh, khawatir dan lain sebagainya, pengen cepet sembuh dari penyakit tersebut. Padahal selama dia sabar, ikhlas, dapat 3 tuh dari Allah azza wa jalla. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang ini didoakan oleh Allah azza wa jalla, sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang ini di dalam tafsir, Allah ampuni dosanya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang yang sabar ikhlas dengan ujian tadi, penyakit jasmani, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan apa? Hidayah dari Allah azza wa jalla. Adapun penyakit hati, ini malah nggak cepat diobati. Padahal penyakit hati ini penghancur amal. Sekali lagi, kalau penyakit jasmani
mengangkat derajat, ya, menghapus dosa. Adapun penyakit rohani menghancurkan amal-amal soleh. Yang akan kita bahas untuk siang hari ini, salah satu penyakit rohani yaitu adalah al-hasad. Apa itu, Pak? Al-hasad. Artinya apa hasad itu? Iri, dengki kepada orang lain. Nabi SAW jauh-jauh hari, ya, memperingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan sifat iri. Fa innal hasada, sesungguhnya sifat iri, ta'kulul hasanat, dia akan menghancurkan amal-amal kebaikan. Tuh, ini ngerinya penyakit apa, Pak? Hati. Tapi kadang kita lebih konsen apa? Bercermin, beli baju, betul? Fisiknya oke lah, keren, ya enggak? Tapi ruhnya rusak, gak diperbaiki. Penyakit rohani lebih berbahaya. Sesungguhnya hasad itu ta'kul hasanat, menghancurkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, kama ta'kulun narul hataba awil usbah, sebagaimana api membakar kayu yang kering dan juga usb, rumput-rumput yang kering. Ini, Pak, hati-hati dengan sifat hasad. Ada tetangga beli ini, temen naik jabatan, dapat bonus, iri, dengki. Kebaikan kita kosong itu, Pak, hilang itu, Pak. Ini ngeri, penyakit hati. Maka para ulama memberikan bagaimana untuk penyakit hasad ini agar hilang dari hati kita. Yang pertama, kita diwajibkan mempunyai sifat al-qanaah. Apa itu, Pak? Qanaah. Artinya apa? Qanaah itu ridho bima qasamahullah. Qanaah itu apa? Kita merasa ridho akan rezeki yang sudah Allah bagi kepada kita. Itu artinya apa, Pak? Qanaah. Ya. Karena kalau orang yang gak mempunyai sifat qanaah, gak merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan, pasti akhirnya dengki. Kalau sudah punya sifat dengki, hatinya kotor, dia menghalalkan segala cara untuk memuaskan jiwa dan hatinya yang ada sifat hasad tadi. Hati-hati, ngeri ini jamaah. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, himmahnya, cita-citanya itu dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan orang ini merasa miskin terus di pelupuk matanya. Gak ada rasa puas. Orang ini ngerasa kurang terus. Mau jadi apapun jabatannya, VP, SVP, direksi, dirut, mungkin sampai menteri pun, atau sekelas presiden pun, ataupun sekelas raja pun. Kalau tujuan hidupnya di dunia ini hammahud dunya, tujuan hidupnya adalah yang pendek. Sekali lagi, dunia itu artinya apa, Mas? Dana yadnu, pendek, nggak lama, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu udah susah itu hidup. Pendek. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia yang begitu pendek, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan di pelupuk matanya rasa miskin terus. Rasa miskin terus, kurang. Fa farraqallahu syamlahu. Dan Allah cerai beraikan urusan dunia akhiratnya. Orang yang susah bersolat berjamaah, solat ke taklim itu ngejar dunia biasanya.
susah ngeluarin zakat, susah sedekah, karena dunia merasuk dalam jiwanya. Sehingga ngerasa miskin terus. Berapapun gaji dia. Ya Allah, ngeri jemaah. Gak akan rasa cukup. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa seseorang yang hidupnya itu diniatkan untuk nyari akhirat, tujuan terbesar orang ini hidup di dunia nyari akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan orang tersebut merasa orang paling kaya di muka bumi. Orang yang paling kaya itu orang yang punya sifat qanaah, Pak. Dia akan menjadi raja. Adapun orang yang kaya namun gak mempunyai sifat qanaah, dia sebenarnya orang miskin, orang fakir, walaupun dia raja sekalipun. Sebaliknya, orang yang hidupnya biasa saja, Allah berikan dia kecukupan. Kecukupan itu mencakup 3 hal, jamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa seseorang di pagi hari mendapati istri dan anak dan dirinya merasa aman, negerinya nggak perang, nggak ada masalah, antum ke kantor aman, pulang juga aman, dapetin anak istri kita di rumah aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak ada rasa sakit, alhamdulillah semuanya sehat. Anda lihat, betul tidak Pak? Wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu aja, indahu qutu yaumihi, dia mempunyai makan untuk anak dan istrinya, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah orang ini mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. 3 saja yang disyaratkan Rasul. Dia mendapatkan dirinya dan keluarganya dalam keadaan aman. Yang kedua, dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sehat. Yang ketiga, dia mendapatkan makan untuknya dan keluarganya pada hari itu. Besoknya belum tentu pada hari itu dia merasa cukup. Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Inilah raja, Pak. Raja. Apakah orang yang kaya itu bahagia? Belum tentu. Apakah yang jabatannya tinggi bahagia? Belum tentu. Kalau dia nggak punya sifat qanaah, gak mungkin. Misalnya ada seekor kucing, Pak, nyuri apa tuh? Ikan asin. Ikan asinnya gede, cukup dia untuk 2 hari. Tapi dari yang nggak bener, makannya nggak enak. Betul tidak? Kita lewat dia loncat, padahal lewat doang. Apalagi sampai digetak gitu kan, kucingnya udah kabur gitu kan, ada bunyi apa dia lari gitu. Nggak enak hidupnya. Tapi kalau kucing antum kasih ikan asin, antum lewat bolak-balik, kucing itu antum pegang dia santai bro, gitu kan dia. Qanaah. Ini Pak. Jadi ketenangan itu bukan banyaknya materi atau tingginya jabatan. Namun orang ini qanaah, artinya menerima apa Allah yang Allah berikan dan halal untuk dirinya dan keluarganya. Udah Pak, itu orang yang paling tenang. Jadi untuk menghilangkan rasa hasad, iri tadi itu, yaitu qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mengambil hak orang lain, sehingga kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itu tenang jiwanya Pak. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kalau dari harta yang gak benar, gak akan tenang hidupnya. Apalagi di akhirat, hisab menanti begitu ngeri jemaah. Ini jemaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, agar kita diberikan sifat qanaah, Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum
huwa ajdaru 'alaikum alla tuhqiranna ni'matallahi 'alaik. Agar kita diberikan sifat qanaah, Rasulullah SAW memberikan solusi. Unzuru ila man asfala minkum. Lihat orang-orang yang secara materi keduniawiannya di bawah antum. Jangan terus-terusan ngajak anak istri ke mall. Mallnya dari sini pindah ke PSD, pindah lagi ke Mall Indonesia, Plaza Indonesia. Ya semakin dia jarang syukur. Tapi sekali-kali datang ke saudaranya yang gak punya, tetangganya yang gak punya, orang-orang yang gak punya. Makanya dianjurkan oleh Nabi SAW ziaratul marid, ngunjungin orang sakit. Agar kita alhamdulillah, Masya Allah, lihat nih teman kita, dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, 7 keturunan gak habis misalnya. Tapi karena dia sakit, wallahi gak ada manfaat dunia. Betul? Dunia gak ada manfaat, Pak. Orang-orang yang di IGD, di ICU, yang sudah pakai peralatan itu, Pak, itu gak pingin dunia lagi. Khalas, dunia selesai. Pengennya apa? Sembuh. Yang kita sehat jarang kita syukuri. Yang diberikan anak istri sehat kita jarang syukuri. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahab, la yatamanna ayyakuna lahu wadiyaini ukhrayain." Kalaulah anak cucu Adam diberikan satu lembah berupa emas, dia nggak akan berhenti kok, nyari lembah yang kedua, nyari lembah yang ketiga. Wala yamla famahu illa biturab. Tidak ada yang menghentikan ketamaan anak Adam kecuali apa, Pak? Debu masuk ke mulutnya. Artinya mati. Baru tuh berhenti dia nyari dunia. Wa yatubullahu 'ala man taab. Tapi Allah menerima orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah. Makanya sering-sering datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang ada di muka bumi. Majelis ilmu, jemaah. Untuk membuat hati, jiwa kita yang penuh penyakit, agar penyakit itu sembuh. Yang rame dokter, betul. Rumah sakit rame, betul, Pak? Ngantri itu. Padahal sekali lagi penyakit jasad, penghapus dosa, pengangkat derajat. Selama dia ada sabar dan ikhlas. Tapi taklim sepi, masjid-masjid sepi. Padahal orang yang punya penyakit hati banyak. Karena manusia lebih condong kepada yang physically, yang fisik saja. Adapun rohani, kadang kita enggak. Padahal ada makanan jasmani, makan minum rohani, dengar taklim, pengajian, baca Quran, berzikir kepada Allah. Ini harus seimbang. Namun ketahuilah bahwasannya yang menjadi raja itu apa kira-kira, Pak? Jasmani atau rohani? Jasmani itulah rajanya, rohani atau hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Maka yang harus kita prioritaskan adalah penyakit hati. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita semuanya ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota tubuh lain yang ikut baik. Sebaliknya kalau segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, semuanya ikut buruk. Rasul bersabda, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, raja dari semuanya itu adalah hati, Pak. Ruh kita, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Selanjutnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dijauhkan dari sifat hasad. Yang kedua, ada muqaranatin ni'am. Jangan engkau bandingkan dirimu dengan orang lain
tentang masalah nikmat, rezeki, jabatan, anak keturunan. Ini udah qada qadar Allah, Pak. Qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman surat Zukhruf ayat 32, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Nahnu, kami, Allah Azza wa Jalla. Qasamna, kamilah yang membagi rezeki itu. Bainahum, di antara manusia. Ya, jadi Allah yang bagi rezeki. Gak boleh kita banding-bandingin. Ya. Allah memberikan rezeki kepada antum, kepada kita semua itu sesuai dengan apa? Qadar, ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak boleh sama. Anak SD, SMP, SMA, antum kasih 50.000 semua, ya itu nggak adil. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Adil itu sesuai apa, Pak? Kebutuhan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian dari kalian derajatnya. Jadi derajatnya berbeda-beda secara duniawi. Itu pun sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh kita banding-bandingkan sampai menghalalkan segala cara, itu yang nggak boleh. Sampai menghalalkan yang Allah haramkan, itu yang nggak boleh. Kalau kita pengen seperti dia boleh, tapi jangan sampai menghalalkan apa yang telah Allah larang. Pengen naik jabatan dan lain sebagainya, akhirnya sogok sana, sogok sini, yang berbahaya. Karena iri, hasad kepada orang lain. Jamaah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang sudah membagi rezeki kita sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah itu selalu berlaku adil. Huwallazi khalaqal hayata wal maut. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat sebagian antum tertawa, sebagian antum menangis. Huwa aghna wa aqna. Allah membuat sebagian kalian kaya, sebagian kalian cukup. Enggak ada yang dibuat oleh Allah miskin. Huwa aghna wa aqna. Allah yang memberikan kepada sebagian antum aghna, merasa kaya, wa aqna, qanaah, ini dari kata ini nih. Dan sebagian antum merasa apa, Pak? Cukup. Merasa miskin, merasa kurang, itu karena gaya hidup. Karena berapapun gaji antum, gaji kita, berapapun pangkat yang kita miliki, kalau nggak ada sifat qanaah, dia merasa miskin terus. Dan yang akhirnya menghalalkan segala cara. Ini yang ngeri, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ini cukup sering Anda bahas tadi sini. Yadkhulul fuqara qabla al-aghniya'i bi nisfi yaumin wa huwa 500 'am. Ini hadis ini ya membuat kita ini merasa qanaah, Pak. Yadkhulul fuqara, sesungguhnya orang-orang yang fakir, min ummati, dari umatku, umat Nabi alaihi salatu wasallam, yadkhulul jannah, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla aghniyaihim, sebelum yang kaya, binisfi yaum. Bedanya yang kaya dengan yang miskin masuk surga, yang miskin lebih dahulu setengah hari. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, setengah hari itu berapa? Maka Rasul bersabda, wa huwa 500 'am. Setengah hari perbedaan masuk surga antara yang miskin dan yang kaya, yaitu 500 tahun hitungan kita. Jadi sabar, sabar, jangan gerutu. Innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu diciptakan selalu ngeluh.
Idza massahu syarru jazu'a. Kalau diberikan keburukan dia memprotes kepada Allah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan oleh Allah ngerasa kurang. Jadi enggak ada syukurnya. Diberikan musibah, ngeluh kepada Allah, marah kepada Allah. Diberikan kebaikan oleh Allah pun manu'a. Jadi pelit, jadi bakhil. Ini manusia. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar, kita perbaiki ruh kita. Kita perbaiki hati kita. Bahkan para ulama menyebutkan kenapa Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara 88-89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan juga anak keturunan kita kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, bukan bi amalin soleh. Kenapa bukan yang datang di hadapan Allah dengan amal soleh, tapi dengan hati yang selamat. Kenapa jemaah? Ada yang tahu? Ada yang tahu jemaah? Para ulama menyebutkan, Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan li'annal a'malal qulub, karena sesungguhnya amalan-amalan hati itu a'zam, lebih agung, min amalil jawarih, daripada amal-amal badan. Hati. Tapi ya jangan sampai hatinya baik terus gak sholat berjamaah, ya ngeri. Udah yang penting hatinya gak pernah nyakitin siapapun Ustaz, gak pernah berbuat zalim kepada siapapun Ustaz, tapi gak sholat, gak puasa. Salah. Artinya apa? Amalan jasad, ini amalan jasad Pak, dan amalan hati, itu yang lebih dilihat oleh Allah itu hati. Orang sholat misalnya non-stop dari asar sampai maghrib, terus sholat berjamaah, tapi kalau hatinya nggak selamat, ada sifat riya, selesai amalnya Pak. Selesai amal jasadnya. Sholat itu kan jasad, memang dengan ruh, tapi yang nampak jasadnya, tapi ruhnya nggak benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dia sholat, tapi riya, pamer. Karena pengen dapat anaknya ustadz, rajin sholat. Karena pengen dapat pujian dari temannya, rajin ibadah, rajin baca Quran. Amalnya haba mangthura. Ya seperti debu yang tertiup angin. Ini jemaah, amalan hati. Hati jemaah. Bahkan pernah ana sampaikan ada kisah, ya, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Ada seseorang yang Rasulullah SAW bersabda, sayati min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Dari pintu ini akan masuk surga, ya, orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Maka orang ini masuk, para sahabat mengira dia adalah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, atau orang yang ikut perang Badar. Rupanya nggak ada yang kenal. Hari kedua Rasul bersabda lagi, sayati min dzalikal bab rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi dari pintu itu akan masuk orang yang dijamin masuk surga. Masuk lagi, orangnya yang sama. Dikiranya orang yang ikut perang Badar atau ikut perang Uhud, nggak ada yang kenal. Hari ketiga sama. Orang ini nggak dikenal Pak oleh sahabat yang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan namanya hanya fulan, bukan sahabat besar. Akhirnya Abdullah bin Amr bin al-As penasaran dengan amalnya. Maka Abdullah bin Amr bin al-As dia bohong. Wahai fulan, ane mau nginep di rumah ane lagi bertengkar sama bapak ane. Ya udah ente nginep di rumah ane. Akhirnya nginep. Malam pertama Abdullah bin Amr bin al-As nggak tidur tuh. Nggak
tidur. Kok nggak bangun-bangun ini? Udah mau subuh nggak bangun-bangun pula. Aduh, amalnya biasa aja nih malam pertama. Malam kedua penasaran lagi, nggak tidur ini. Dilihat, biasa saja amalnya. Malam ketiga sama, nggak ada yang aneh. Akhirnya Abdullah bin Amr, beliau jujur. Wahai fulan, sebenarnya aneh nggak pernah musuhan dengan ayah aneh, nggak diusir juga ke rumahnya. Aneh pengen periksa amalan ente. Karena ente ini 3 hari berturut-turut Rasul bersabda, saya min dzalikal bab rajulun min ahli jannah. Akan masuk surga dari pintu ini seseorang yang sudah dirindukan surga. Dirindukan, Pak. Penasaran. Tapi aneh lihat sholat ente, puasa ente, semuanya sama. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang lebih. Nah, ini rupanya amalan hati, jemaah. Maka fulan tadi mengatakan bahwasanya wallahi, demi Allah, mungkin ibadahmu, wahai Abdullah bin Amr bin al-As, siapa yang gak kenal Abdullah bin Amr bin al-As? Amalanmu lebih baik dari amalanku. Salatmu lebih panjang dari salatku. Bacaan Qur'anmu lebih banyak dari aku. Engkau sahabat terkenal, sahabat Nabi, ana siapa? Namun beliau mengatakan, wallahi demi Allah, sebelum ana tidur, beliau mengatakan, sa'astaghfiru liman zalamani. Ana meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Berat, Pak. Amalan hati, Pak. Amalan apa, Pak? Hati. Saya akan minta ampun kepada Allah dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepadaku di hari itu. Hari ini dimarahin bos, di jalan serempet, dimarahin istri misalnya, macam-macam harian. Sebelum tidur, semoga si fulan diampuni Allah, semoga si fulan diampuni Allah, semoga si fulan diampuni Allah. Hati, Pak. Bisa, Pak. Latihan. Kemudian beliau mengatakan wala hasada fi qalbi. Nah ini, Pak. Dan di hatiku enggak ada sifat dengki kepada siapapun. Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang selamat nanti di akhirat, orang yang datang di hadapan Allah bukan banyaknya amal, Pak. Hati yang bersih, hati yang selamat. Ini coba. Maka Nabi SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku akan ketaatan padamu. Ini, Pak, hati, Pak. Sekali lagi, kalau bapak-bapak ngajar, bercermin, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, kama ahsanta khalqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah bentuk rupaku, maka perbaikilah akhlak dan hatiku, jemaah. Dua-duanya. Namun manusia ya sekali lagi sibuk memoles jasmaninya dan lupa akan hatinya. Dan yang pertama diperiksa oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, bukan jasad kita, bukan rupa kita, ganteng, jelek, gak dilihat oleh Allah. Tinggi, pendek, gak dilihat oleh Allah. Keriting, lurus, rambut gak dilihat oleh Allah. Hitam, putih gak dinilai oleh Allah Azza wa Jal. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati kita, Pak. Hati, coba Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika beliau baligh, ketika masih anak-anak atas perintah Jibril, syaqqal sadr, Jibril mendatangi Rasulullah dan membelah dadanya, diperbaiki hatinya oleh Allah.
Azza wa Jalla sebelum menjadi nabi dan rasul jemaah. Mohon maaf nih yang usianya mendekati 40. Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15 dihafal ayatnya. Ini memperbaiki hati jemaah. Kapan lagi kita akan memperbaiki hati? Jangan sampai kita sholat berjamaah rajin hatinya ada sifat hasad, ada sifat dengki. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati-hati dengan sifat dengki, sifat hasad. Karena hasad itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering dan juga rerumputan yang kering. Boleh nggak iri? Boleh jemaah. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Hadisnya sahih. Bahwasanya tidak boleh iri ataupun dengki kecuali dua hal. Rajulun atahullahu hikmah. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu, faya'maluha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Itu iri monggo. Dan yang kedua, warajulun atahullahu mal. Orang yang dititipkan oleh Allah harta, fayunfiquh. Dia nafkahkan hartanya sirran wa alaniyah. Baik sembunyi-sembunyi ataupun dia bersedekah secara terang-terangan. Artinya kita boleh hasad dalam bab akhirat, namun dilarang mempunyai sifat iri dengki dalam bab dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang gak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashbah. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau ijabah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.